Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Pada UTBK tahun lalu, di soal TPS pengetahuan kuantitatif, ada dua soal yang berkaitan dengan statistik. Yang pertama, pengolahan data, berkaitan dengan rata-rata sama median. Yang kedua, tentang penyajian data, berkaitan sama grafik atau tabel. Nah, materi statistika ini sebenarnya nggak banyak. Ya, kalau khusus untuk SBMPTN, biasanya ditanya berkaitan sama ukuran pemusatan. Kalau nggak rata-rata, kalau nggak median, kalau nggak modus. Dan datanya pun data tunggal, bukan data tabel frekuensi. Oke? Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Belajar Kamilnya. Terus follow juga Instagram dari Rumah Belajar Kamil. Oke? Nah, yang pertama kita ngebahas dulu tentang rata-rata, karena itu yang paling sering ditanya. Rata-rata atau sering dilambangkan sebagai X pakai garis di atas, X bar. Secara umum, rata-rata bisa kita hitung dengan membagi antara jumlah seluruh data, jumlahkan seluruh data, dibagi dengan berapa banyak data yang ada, dibagi sama banyak data. Atau sering juga dirumuskan sebagai sigma XI dibagi sama N. N adalah banyak data. Oke? Atau sering juga N ditulis sebagai frekuensi. Jumlah dari seluruh data dibagi sama N. Seperti soal nomor 1 ini. Rata-rata dari 110, 125, 140, 155, 170, 185, 200, dan 215 adalah berapa? Kita punya berapa buah data? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya 8. Ditanya berapa nilai rata-ratanya? Rata-rata dari semuanya, berarti jumlah ini semua. 110 yang ditambah dengan 125, tambah sama 140, tambah 155, tambah 170, ditambah dengan 185, tambah 200, ditambah dengan 215, kita bagi sama 8. Oke? Kalau mau dihitung, bisa. Ya, jumlahkan semuanya lalu bagi 8. Nah, biasanya soal TPA selalu ada celah agar soal ini bisa dihitung lebih cepat. Selalu ada cara lain biar dia bisa lebih cepat. Angkanya biasanya dibuatnya spesial. Apa yang spesial dari data-data ini? 110, 125, 140, sampai 215. Seluruh data ini membentuk barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Oke? Kalau dia membentuk barisan aritmatika dan kita mau tahu berapa jumlahnya, atau kalau kita mau tahu berapa nilai rata-ratanya, masih ingat apa itu barisan aritmatika? Barisan dengan pola penambahan atau pengurangan dengan jumlah angka yang sama. 110 sampai 125 itu kan tambah 15. 125 sampai 140 juga tambah 15. Semuanya polanya tambah 15. Maka tambah 15 ini kita sebut sebagai beda. Nah, kalau barisan aritmatika yang menjadi datanya, maka rata-rata nilainya sama dengan median. Oke? Apa itu median? Median itu nilai tengah. Median. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Oke? Nah, pada barisan aritmatika, nilai tengah atau suku tengahnya itu paling gampang hitungnya dengan cara U1 ditambah UN kita bagi 2. Suku pertama tambahkan sama suku terakhir, lalu kita bagi 2. Maka itu adalah nilai rata-ratanya. Oke? Itu nilai median dan itu nilai rata-ratanya. Kalau dia membentuk barisan aritmatika. Jadi, karena dia membentuk barisan aritmatika, kita bisa menghitung rata-ratanya lebih cepat dengan cara tambahkan antara U1 sama suku terakhir, lalu kita bagi sama 2. Suku pertamanya berapa? 110. Suku terakhirnya 215. Kita bagi 2. 110 tambah 215. 325. Dibagi 2. Itu nanti dapatnya adalah 162,5. Maka jawaban soal ini adalah D. Oke? Oke, sekarang nomor 2. Jika rata-rata dari 2, 3, X, dan Y adalah 5. Jadi kita punya data pertama, 2, 3, X sama Y. Nah, dari keempat data ini, rata-ratanya katanya sama dengan 5. Yang ditanya, berapa rata-rata dari 4, 5, 6, X sama Y? Rata-rata yang ini berapa?
Nah, karena kita nggak tahu berapa nilai X sama Y, maka kita cari dulu X, Y-nya ini berapa. Oke? Ngitungnya dari yang diketahui rata-rata ini. Rata-rata dari 4 buah data ini berarti jumlah semuanya 2 tambah 3 tambah X tambah Y yang kita bagi sama 4. Dan nilainya itu sama dengan 5. Rata-ratanya sama dengan 5. Ini tinggal kita kali silang. 4 kali silang ke sana. Sehingga nanti kita dapatnya 2 tambah 3, 5. Ditambah X tambah Y. 4 kali 5 itu berapa? 20. Pas 5 yang kita pindahkan, berarti X tambah Y itu 20 kurang 5. 15. Oke? X tambah Y kita udah tahu nilainya 15. Nah, untuk mencari rata-rata ini, ya tinggal kita jumlahkan karena ada 5 buah data, jumlahkan lalu dibagi 5. 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y, kita bagi nanti dengan 5. 4 tambah 5 tambah 6, 15, tambah XY. X tambah Y, tadi udah ada nilainya 15, tinggal diganti. Berarti ini 15 tambah 15, dibagi 5. 30 dibagi 5, 6. Maka jawabannya adalah D. Oke? Ini soal TPA SBMPTN 2013. TPA, ya itu yang kita sebut sekarang jadi TPS. Nomor 3. Amin telah mengikuti tes matematika sebanyak 8 kali dari 12 kali tes yang ada. Jadi total tesnya ada 12. Dari 12 ini, 8 kali dia dapat nilai rata-rata 6,5. Rata-rata dari 8 kali ini 6,5. Terus, yang ditanya, untuk 4 tes yang tersisa, dia harus mendapatkan rata-rata berapa? Maka sisanya 4 kali kan? Nah, yang 4 kali ini rata-ratanya berapa? Agar kalau digabungkan, maka rata-rata totalnya untuk seluruh tes katanya Amin ingin dapat rata-rata minimal 7. Berarti rata-rata gabungannya itu sama dengan 7. Maka rata-rata yang 4 kali ujian berikutnya ini harus berapa? Nah, gimana cara ngitungnya? Ya, karena kalau kita punya penggabungan 2 buah data, anggap data A sama data B, pada penggabungan 2 buah kelompok. Kita punya kelompok A, gabungkan sama kelompok B. Kelompok A, misalkan banyak datanya adalah FA. NA-nya sama dengan FA. Rata-ratanya sama dengan XA. Kelompok B, banyaknya kita anggap FB, frekuensi B, terus rata-ratanya XB. Nah, ketika digabung, maka cara mencari gabungannya, rumus rata-rata itu kan jumlah semua data dibagi sama banyak data. Oke? Jumlah semua data, karena ada N-nya sebanyak FA, masing-masing data rata-ratanya XA, maka jumlah data di sini FA kali XA. Kalikan jumlah frekuensi sama nilainya. Oke? Ditambah FB kali XB. Pas digabungkan, banyak data di sini FA, banyak data di B, FB. Kalau digabungkan, maka banyak data keseluruhan FA tambah FB. Ini rumus rata-rata gabungan. Jadi kalau gabungannya 7, tinggal masukkan ke rumus ini. 7 sama dengan FA kali XA. FA-nya itu frekuensinya 8 kali XA-nya 6,5. 8 kali 6,5. Ditambah FB kali XB. FB-nya 4, XB-nya anggap aja X. Dibagi FA tambah FB. 8 tambah 4, 12. Oke? Tinggal kali silang. 12 kali 7, 84. 8 kali 6,5, berapa? 52. Ditambah 4X. 52 yang pindah ke sana. 84 kurang 52, 32. Berarti 4X-nya 32. Kalau 4X-nya 32, berarti X-nya 32 dibagi 4. 8. Berarti ujian berikutnya dia harus dapat nilai rata-rata 8. Untuk 4 ujian berikutnya. Oke? Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Nah, ini soal UTBK tahun kemarin, 2019, TPS bagian pengetahuan kuantitatif. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika 1 orang dengan berat 65 kg digantikan oleh orang yang baru. Manakah hubungan antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P itu berat badan orang baru, Q itu 80. Oke, awalnya ada 8 orang punya rata-rata berat badannya. Ketika ganti 1 orang dengan orang yang baru, ada 1 orang yang keluar yang beratnya 65, digantikan oleh orang yang baru.
maka rata-ratanya jadi naik 2 kg katanya. Oke, kita bikin alurnya dulu. Awalnya, N-nya sama dengan 8. Oke, jumlah orangnya 8. Rata-ratanya kita nggak tahu berapa, anggap aja X. Lalu kemudian, keluar satu orang. Keluar orang yang beratnya 65 kg. Masuk orang baru yang beratnya juga kita nggak tahu, anggap Y kilogram. Maka rata-rata yang baru jadi berapa? Kita anggap ini rata-rata awal, ini rata-rata yang baru. Rata-rata yang baru katanya bertambah 2 kg. Kalau tadi awalnya X, kalau bertambah 2, maka ini jadi X tambah 2. Oke? Nah, jumlah orangnya berubah nggak? Enggak, keluar 1, masuk 1, berarti N-nya juga 8. Kita masukkan ke rumus ini. Kita cari nilai rata-rata yang barunya. Rumus rata-rata apa? Rata-rata sama dengan banyak data. Jadi X yang baru sama dengan jumlah semua data dibagi sama N. N-nya 8. Jumlah semua data. Awalnya ada 8 orang dengan nilai rata-rata X. Maka jumlah data yang baru itu akan menjadi 8X. Karena keluar 65, berarti kita kurangi 65. Karena masuk Y, tambah sama Y. Maka ini jumlah data yang baru. Oke, jumlah data awal kurangi sama 65 karena dia keluar, ditambah sama Y yang baru masuk. Dibagi sama jumlah semua orang. Berapa jumlah semua orang? 8. Jumlah orang nggak berubah, tetap 8. Oke? Kan kita masukkan angkanya. Rata-rata yang baru berapa? X tambah 2. Sama dengan 8X dikurang 65 ditambah Y. Kita bagi sama berapa? 8. Kali silang, 8 kali X, 8X. 8 kali 2, 16. Sama dengan 8X kurang 65 tambah Y. Nah, 8X-nya habis. 8X di kiri sama 8X di kanan saling menghabiskan nanti jadinya. Kita mau mencari Y-nya, maka min 65 ini pindah ke sebelah. Berarti Y saja 16 tambah 65. Jadi berapa? 81 kg. Siapa itu Y? Y adalah orang yang baru masuk. Jadi berat badan orang yang baru ini yang Y. Nilainya berapa? 81. Nah, mana yang lebih besar? P atau Q? P 81, Q 80, maka yang lebih besar adalah P. P besar daripada Q. Oke? Lanjut, soal nomor 5. Oh ya, jangan lupa setiap soal yang kita bahas, silahkan coba kerjakan dulu. Nanti kalau udah ngabisin waktu kira 2 menit, atau kalau udah selesai sebelum 2 menit, baru lihat pembahasannya. Oke? Soal nomor 5. 10 anak membentuk kelompok bermain. Ada 10 orang anak. 10 orang anak ini membentuk 2 kelompok bermain. Yang pertama, 4 orang anak dengan usia rata-rata 6 tahun. 4 anak rata-ratanya 6 tahun. Kelompok kedua terdiri dari 6 anak dengan usia rata-rata 6,5 tahun. 6 anak dengan rata-rata 6,5 tahun. Ini kita anggap kelompok A, yang ini kita anggap kelompok B. Berarti ini XA, ini XB. Ini jumlah A, NA, ini jumlah B, NB. Jika satu dari masing-masing kelompok dipertukarkan, ada satu orang masing-masing dipertukarkan, maka rata-rata kelompoknya jadi sama. Jadi ada yang masuk ke sana, oke? Ada yang masuk ke B, dari A ke B, ada juga yang pindah dari B ke A. Oke? Nah, kita nggak tahu yang masuk dari A ke B umurnya berapa. Anggap aja umurnya P tahun. Yang dari B ke A, umurnya adalah Q tahun. Lebih tua siapa? P atau Q kira-kira? Ya, karena B rata-ratanya lebih tinggi, berarti Q lebih besar. Q lebih besar dari P. Q lebih tua daripada P. Nah, ketika Q-nya pindah, P-nya pindah, rata-rata jadi sama. Oke? Setelah pindah, apa yang terjadi? Rata-rata A sama dengan rata-rata B setelah pindah. Oke? Apa rumus rata-rata? Ini kita hitung kayak biasa, kita ngitung rumus rata-rata. Rata-rata adalah jumlah data dibagi sama banyak data. Oke? Rata-rata A yang baru. Tadi awalnya ada 4 orang anak dengan usia rata-rata 6 tahun. Berarti banyak
jumlah datanya adalah 4 kali 6. Oke, 4 kali 6. Ini jumlah umur awalnya. Terus karena keluar P, lalu masuk Q, berarti kurang P tambah Q dibagi sama 4. Kenapa bagi 4? Karena jumlah orangnya ada 4. Oke? Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya, jumlah umur awal, kurangnya sama P, karena P-nya keluar, ditambah sama Q, karena Q-nya masuk. Sama dengan rata-rata baru untuk B. Awalnya rata-rata B itu 6,5 tahun untuk 6 orang. Maka jumlah datanya 6 kali 6,5. Oke? Masuk P, keluar Q. Berarti tambah P kurang Q. Dibagi sama, ada berapa orang semuanya? Ada 6. 4 sama 6 ini kita sederhanakan dulu. Ini jadi 2, ini jadi 3. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. 3 kalikan ke sana. 4 kali 6, 24. 3 kalikan ke 24, 72. Kurang P tambah, kok kurang P? Dikurang 3P tambah 3Q. Sama dengan 2-nya kali silang ke sana. 6 kali 6 setengah, 39. Oke, dikalikan sama 2, 78. Ditambah 2 kali P, 2P kurang 2Q. Yang 2-nya juga kalikan Q. 2P sama 2Q-nya pindahkan ke sebelah. Yang min 2Q dulu. Min 2Q pindah ke sebelah jadi tambah 2Q. 3Q tambah 2Q, 5Q. Plus 2P pindah ke sebelah jadi min 2P. Min 3P, min 2P, min 5P. Sama dengan 72-nya pindah ke kanan, jadinya 78 kurang 72, 6. 5Q kurang 5P, 6. Kalau ini kita bagi 5, maka dapatnya Q kurang P sama dengan 6/5 atau 1,2. Nah, yang ditanya di soalnya apa? Berapa tahunkah selisih usia kedua anak yang dipertukarkan? Siapa yang tadi dipertukarkan? Q sama P, ini usia yang dipertukarkan. Berarti kalau ditanya selisihnya, ya ditanya Q kurang P. Dan kita udah dapat nilainya. Berapa nilai Q kurang P? 1,2 tahun. Oke, maka jawabannya adalah A. Lanjut. Soal nomor 6. Median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan, mulai dari yang terkecil adalah 8. Kita punya 4 bilangan asli. Anggap aja bilangannya A, B, C, D. Median katanya sama dengan 8. Rata-ratanya juga 8. Median dan rata-ratanya 8. Jika selisih antara yang terbesar dan terkecil, siapa yang paling besar? D. Yang paling kecil? A. Berarti D kurang A. Sama dengan 10. Dan modusnya tunggal. Modus, tadi kita belum bahas modus. Kalau median, data di tengah. Kalau modus, data yang paling sering muncul. Nah, kalau katanya modusnya tunggal, berarti data yang paling sering munculnya cuma satu angka. Oke? Kira yang mana angkanya? Karena mediannya 8, rata-ratanya 8. Berarti kemungkinan besar modusnya juga 8. Oke? Bukan kemungkinan besar, pasti modusnya 8. Median sama rata-ratanya sama. Terus berarti yang di sini modusnya. Oke? Yang B8, C8. Makanya mediannya jadi 8. Jadi ini 8, ini juga 8. Gimana dengan A? Kita nggak tahu berapa A. D kita juga belum tahu berapa D. Bisa bebas nilai A sama nilai D. Nah, gimana cara mencari A sama D? Gunakan persamaan ini. D kurang A-nya 10. Selisih antara yang terbesar sama yang terkecil. Terus gunakan juga rata-rata. Rata-rata adalah A tambah 8 tambah 8 tambah D dibagi sama 4. Oke? A, kita nggak tahu berapa. 8 tambah 8, 16. Tambah D, per 4. Rata-ratanya dapatnya 8 katanya. 4 kalikan ke sana di 32. Berarti A tambah D sama dengan 16 pindahkan, jadi 32 kurang 16, 16. Ditambahkan 16, dikurangkan 10. Tinggal kita eliminasi. D kurang A 10. D tambah A, ini kan A tambah D sama aja dengan D tambah A, 16. Ditambahkan, D tambah D, 2D. Min A tambah A jadi habis. 10 tambah 16, 26. 2D-nya 16. Berarti 2D-nya 26. Berarti D-nya nilainya
13. D-nya 13, otomatis A-nya berapa? 3. 3 tambah 13, maka jadi 16. Oke? Yang ditanya apa? Hasil kali data pertama dan data ketiga. Data pertama itu A kali. Data ketiga itu C di sini. A-nya udah dapat 3, C-nya dapat 8. 3 kali 8, 24. Oke? Kita lanjutkan. Nomor 7. 11 siswa mengikuti suatu tes. Guru mengumumkan bahwa jangkauan data nilai siswa tersebut adalah 15 dengan median 91. Kita punya 11 orang siswa. 11 siswa. Kita urutkan aja datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jangkauannya 15. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah X maksimum yang dikurangi sama X minimum. Itu yang kita sebut dengan jangkauan. Data terbesar kurangi sama data terkecil. Kata 15. Median 91. Median itu yang di tengah. Karena kita punya 11 buah data, maka di tengahnya yang mana? Ini, yang ke-6, median. Median akan membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Kalau ini mediannya, maka di kirinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Kanannya juga ada 5 angka. Sama banyaknya. The mediannya 91 katanya. Ini median. Oke. Terus, diumumkan ada 3 siswa memperoleh nilai 100. Kita anggap 100 adalah nilai paling tinggi. Ada 3 siswa 100. Kita isikan aja di sini. 3 siswa memperoleh nilai 100. 1 siswa memperoleh 96. Ini 96. 2 siswa memperoleh nilai 90. 90 berarti di bawahnya 91 kan? 90. 2 siswa memperoleh nilai 86. 2 siswa 86. Anggap ini 86, ini juga 86. Bisa aja 86-nya di sebelah kiri. Oke, jadi sebelah sini yang kosong. Ditanya, maka nilai 2 siswa yang belum diumumkan yang paling mungkin. Berapa nilai 2 siswa yang paling mungkin? Oke. Yang pertama, kita mulai dulu dari jangkauan. Jangkauan, ya, katanya 15. Dari data ini, nilai maksimumnya 100. Oke, kurang. Nilai minimumnya, ya nggak mungkin 86. Berarti dia X minimum. 15. 100 kurang berapa yang 15? Ya, X minimumnya 85. Kalau di sini, minimumnya baru 86. Berarti udah pasti, yang satu yang nggak tahu ini isinya adalah 85. Oke. Terus 85 ada beberapa 85. Ada 85 dengan 99, 85 dengan 90, 85 dengan 89, 86 sama 81. Ini udah pasti enggak, ini udah pasti enggak. Ada 3 yang 85. Siapa pasangannya 85? Ini hanya masalah analisa, nggak perlu ngitung. Data yang kosong, median kan 81 kan? 91. Data yang masih kosong ada di kanannya 91, lebih besar dari 91. Berarti satu data lagi yang nggak diketahui harus lebih besar dari 91. Berarti yang mana? Yang A, 85 sama 99. Kalau yang C, 85 sama 90, nggak mungkin setelah diurutkan habis 91, 90 lagi. 85 sama 89, nggak mungkin ini 89. Oke, maka jawabannya A, 99 dan 85. Sehingga susunannya itu nanti di sini 96-nya, sini 99. Lalu 100, 100, 100. Oke, ini 96-nya kan nggak harus di sini. Bisa aja di belakang, di setelah 91-nya. Oke, ini soal SBMPTN 2018, Matematika Dasar. Gampang. Sebenarnya gampang, tapi ketika ujian, kadang-kadang jadi sulit gara-gara suasananya yang bikin dia sulit. Nggak siap kadang-kadang secara mental. Oke, lanjut nomor 8. Soal terakhir yang kita bahas pada video ini. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa. Oke, ada 5 siswa. Rata-ratanya, katanya nilainya adalah 70, mediannya 71, modusnya 74. Semua nilainya adalah bilangan asli. Semua nilai bilangan asli. Ingat, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, ini soal UTBK kemarin lagi. Soal UTBK 1. UTBK sesi 1, pengetahuan kuantitatif.
Yang P itu adalah jangkauan, jadi kita harus nyari jangkauannya dulu. Berapa nilai jangkauannya? Oke, kita urutkan aja datanya dulu. Karena ada 5 siswa, berarti ada 5 buah data. Ini kita geser dulu ke bawah dikit. Ada 5 buah data. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Ada 5 buah data. Terus kemudian, median katanya 71. Kita mulai dari median. Dari 5 buah data ini, yang median itu berarti data ketiga. Karena ini data yang ke tengah, yang di tengah. 71. Modusnya 74. Modus adalah data yang paling sering muncul. Maka jumlahnya nggak mungkin 1. Oke? 74 ada di kanannya 71. Berarti 74-nya ada 2 buah di sini. Kalau dia cuma 1, dia nggak kita sebut modus. Maka 74-nya, karena dia modus, dia ada 2. Kenapa nggak 3? Karena cuma ada 2 tempat buat 74. Nggak mungkin 74-nya kita taruh di kiri. Karena ini kiri, harusnya lebih kecil daripada 71. Oke? Nah, berapa angka-angka yang ada di kiri ini? Kita anggap aja A sama B. Berapa angka A atau angka B? Terus apa hubungannya sama jangkauan? Untuk menghitungnya, kita tentukan dulu. Berdasarkan nilai rata-rata, oke, maka A atau B itu nanti berapa? Kita mulai dari B-nya dulu. B akan bernilai maksimum. Oke. B maksimum kalau seandainya nilainya di bawah 71. Karena dia persis di sebelah kiri 71, berarti B itu maksimumnya nilainya 70. Kita cari berapa nilai A-nya. Kalau B maksimumnya 70, kan rumus rata-rata itu sama dengan A tambah B, berarti A tambah B. B-nya 70. Ditambah 71 tambah 74 tambah 74. Dibagi sama berapa ini? 5. Oke. Rata-rata nilainya katanya 70. Berarti 70 sama dengan, coba, A tambah berapa nanti jadinya? 70 tambah 71 tambah 74 tambah 74. 70-nya kali 4 dulu aja. Karena ada 4 buah 70, 280. Terus ada 1, 4 sama 4, sisanya jadi 9. Berarti 289 dibagi sama 5. Kali silang 5-nya ke sana. 5 kali 70, 350. Sama dengan A tambah 289. Berarti kalau B-nya kita ambil nilai maksimumnya 70, berarti A-nya 350 kurang 289. Oke? Berapa 350 dikurangi 289? 61. Oke? Berarti A sama dengan 61. Terus kemudian, ini benar nggak 61? 350 kurang 289. Iya, 61. Sekarang kalau ambil B-nya paling kecil, B terkecil, B minimum. B maksimum, karena ada di sebelahnya 71, berarti maksimum dari B itu adalah 70. B minimum, karena ini kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar, berarti minimumnya B diperoleh ketika A sama dengan B. Oke? Sebenarnya lebih kecil sedikit A daripada B. Jadi kita ambil aja B minimumnya terjadi ketika A sama dengan B. Kalau A sama dengan B, berarti ini bisa kita tulis A aja kedua-duanya. Oke? Berarti rata-rata sama dengan A tambah B-nya juga A, tambah 71, tambah 74, tambah 74, dibagi sama 5. Rata-rata tadi 70, 70 kali 5, 350, sama dengan A tambah A, 2A. 71 tambah 74 tambah 74 lagi, jadi berapa itu? 219. Pindahkan ke sana. Berapa 350 dikurangi sama 219? 350 kurangi sama 219. 131. Kalau 2A 131, berarti nilai A-nya sama dengan 131 bagi 2. 65,5. Karena nggak mungkin dia berupa pecahan, karena tadi semuanya bilang asli. Berarti karena nggak mungkin pecahan, berarti A-nya adalah 65. B-nya 66. Oke? Jangan dibulatkan dua-duanya ke atas. A-nya 66, B-nya 66. Enggak. Oke? Kan 2A-nya nilai 131. Atau jumlah A sama B-nya haruslah 131. Jadi A-nya 65, B 66. Tengah-tengahnya berapa? 65,5. Oke?
Nah, kita dapat dua nilai A. A berarti terletak antara 61 sampai 65. Kalau A-nya sama dengan 65, berarti jangkauan, ingat jangkauan itu nilai maksimum kurangi nilai minimum. Maksimumnya berapa? 74. Oke. Minimumnya A 65, berarti jangkauannya 9. Kalau A-nya kita ambil 61, yang ini, maka kita dapat jangkauannya adalah maksimumnya nilainya 74 kurangi A. A-nya 61, berarti di berapa? 13. Jadi jangkauannya antara 9 sampai 13. Sementara Q nilainya 14. Jangkauan antara 9 sampai 13. Q 14. Maka lebih besar yang mana? Pasti lebih besar dari yang Q. Oke? Sip, kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.